dikenal, oleh karena kami memilih dan bahkan kami dipilih oleh Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Biarlah kiranya setiap benih firman yang ditaburkan boleh jatuh di tanah hati yang baik, sehingga boleh berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada 56 saudara-saudari yang telah mengikuti baptisan air pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin saudara, dan saudara juga dalam ketaatan semakin hari diperbarui, dibentuk sampai menjadi serupa dengan Yesus Kristus sendiri. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema jelas dan tuntas. Jelas dan tuntas. Nah, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini adalah pernyataan yang dituliskan oleh tabib Lukas. Dikatakan Yesus menjelaskan kepada mereka. Siapa mereka? Dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Salah seorang bernama Kleopas bersama dengan temannya dalam perjalanan ke Emmaus, dan kepada mereka Yesus menjelaskan apa? Segala sesuatu yang tertulis tentang Yesus Kristus dalam seluruh kitab suci. Nah, tentu yang dimaksud kitab suci pada waktu itu adalah mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab nabi, yaitu Maleaki. Nah, saudara-saudara, kalau disebutkan jelas dan tuntas, berarti ada yang tidak jelas, yang perlu dijelaskan. Kalau disebutkan tuntas, berarti ada pemahaman yang belum tuntas. Atau ada orang yang berpikir belum tuntas. Apa yang belum tuntas, apa yang belum jelas. Nah, ini yang akan bersama kita renungkan, supaya pengiringan kita kepada Tuhan itu benar-benar jelas dan tuntas. Yang pertama, bahwa perlu ada kejelasan bagi mereka yang gagal dalam menikmati sukacita dalam hidup ini. Kleopas dan temannya, mereka berada dalam situasi di mana ada berita yang masih simpang siur tentang kebangkitan Kristus. Ketidakpastian informasi, karena ada yang mengatakan benar-benar Yesus telah bangkit di antara murid-muridnya, terutama perempuan-perempuan yang pergi ke kubur. Tetapi ketika perempuan itu memberikan informasi kepada murid-murid Yesus, ada di antara mereka yang tidak percaya dan menganggap berita dari perempuan itu omong kosong. Saudara bisa memeriksa di ayat-ayat sebelumnya. Sehingga kedua orang ini berjalan, mereka bertukar pikiran, tetapi Alkitab katakan muka mereka muram. Muka yang muram, wajah yang muram, tanda tidak ada sukacita. Seharusnya dengan adanya berita kebangkitan dari Yesus Kristus, guru mereka, Tuhan mereka, harusnya ada sukacita. Tetapi itu tidak ada sukacita. Mereka gagal menikmati sukacita itu. Karena mereka merasa dengan ketidakjelasan informasi itu berarti juga ada ketidakjelasan tentang masa depan. Di mana orang merasa hilang pengharapan masa depan, maka sukacita itu juga hilang. Nah,
yang indah sekali dalam peristiwa ini adalah Yesus datang menghampiri mereka, menghampiri kedua orang ini di tengah-tengah kegalauan hati, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah ketidakjelasan. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan kemudian ia bertanya, ada apa ini? Apa yang sedang kalian bicarakan? Asik banget ini ngobrolnya sepanjang jalan. Lalu Kleopas berkata, "Lo, kamu orang baru toh? Nggak dengar toh? Apa tuh yang terjadi sebenarnya?" Dan anehnya kehadiran Yesus tidak disadari oleh kedua murid itu. Memang pada umumnya ketika hati sedang galau, ketika sedang sedih, ada pergumulan hidup, bahkan kehadiran Tuhan. Dan saya beritahu kepada saudara pagi ini, Tuhan selalu hadir dalam setiap detik hidup kita. Amin. Kita tidak pernah sendiri. Kalau kita sedih, kita mencucurkan air mata, kita tidak pernah sendiri. Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan itu, kesedihan itu. Tetapi seringkali kesedihan itu begitu besar, ketidakpastian itu begitu besar, kekecewaan itu begitu besar, keputusasaan itu begitu besar, sehingga kehadiran Yesus tidak disadari. Dan merasa saya sedang bergumul sendiri, sedih sendiri. Ya. Padahal ketahuilah Yesus ada di situ. Dan yang menarik adalah ketika mereka saudara-saudara menyampaikan sesuatu kepada Yesus, Yesus tidak menyela apapun. Artinya Yesus siap menerima curhatan hati. Mereka curhat kepada Yesus. Dari awal kisah. Oh, ini ada orang namanya Yesus dari Nazaret begini, kami harapkan dia itu membebaskan kami, tetapi ternyata dia lalu mati tersalib, dia dibunuh, lalu katanya dia bangkit, tapi tidak jelas. Dan Yesus sekali lagi tidak memberi komen di tengah-tengah curhatan itu. Berarti saudara-saudara, jadikan Yesus tempat curhat saudara. Dan ia tidak akan menyelah sampai akhirnya setelah selesai curhatan itu, Yesus memberitahu, wah alangkah bodohnya kamu. Nah ini saudara-saudara, memang kalau sudah selesai curhatan itu, bagaimana penilaian Yesus? Kalau kita lihat ayat di ayat 25-26, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, Yesus sedang menyampaikan, menjelaskan bahwa apa? Bahwa kamu kalau tidak memahami firman Tuhan, kamu disebut sebagai orang yang bodoh. Karena mereka sudah mendengar firman. Nah, kalau keliru, saudara, sukacitanya hilang. Kalau keliru memahami, sukacita itu hilang. Berbicara tentang sorga, saudara mendengar berita tentang sorga, tapi saudara keliru memahami tentang sorga, saudara tidak punya pengharapan tentang sorga. Saudara keliru memiliki pemahaman, keliru saudara-saudara dalam memahami konsep keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka saudara-saudara tidak ada sukacita. Bagaimana dengan saudara yang baptis pagi ini, ada sukacita? Amin. Angkat tangan, ada sukacita saudara? Halo, yang baptis? Ya. Mengapa tidak ada sukacita ketika baptis? Ada kemungkinan karena tidak memahami betul bahwa pertama kita adalah orang yang berdosa, dilahirkan dalam keadaan berdosa. Jangan lupa, ini kita dilahirkan dalam keadaan berdosa, mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Dan kedua, kita tidak mampu menyelesaikan hutang dosa kita. Karena dosa itu digambarkan seperti hutang dosa tidak bisa dibayar. Bahkan Yesus berkata, apa gunanya orang memperoleh segenap dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Berarti segenap dunia tidak akan mampu untuk membayar hutang dosa. Itulah sebabnya yang ketiga, kemudian oleh kasih-Nya Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menggantikan kita, menebus kita, mendamaikan kita, menguduskan kita melalui karyanya di kayu salib. Dan yang keempat, hanya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal.
Nah, kalau pemahaman itu keliru, maka saudara berjalan sebagai orang Kristen, pengikut Kristus tapi hilang sukacita. Ya, seperti orang tidak berpengharapan, tidak jelas masa depan. Padahal firman Tuhan begitu jelas memberitahu kepada kita, karena Yesus hidup ada hari esok. Amin. Karena Yesus hidup ada masa depan. Bahkan bukan hanya di dunia ini saja, sampai setelah kita tinggalkan dunia ini. Itu jelas. Dan itu tuntas. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah genap. Tidak perlu ada tambahan apapun. Merasa bahwa karya Kristus kurang dan harus ditambah sesuatu. Tidak. Karya Kristus sudah tuntas di kayu salib. Nah, ini harus dipegang teguh. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus sedang memberikan kejelasan oleh karena mereka itu gagal paham. Firman mereka dengar. Tentang Mesias mereka tahu. Perhatikan ya, bukan mereka tidak tahu, mereka tahu tentang prinsip Mesias. Tetapi pengertian mereka itu adalah berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Nah, ini yang susah. Ada teks kitab suci. Ada teks Alkitab yang jelas-jelas itu tidak berubah, langit dan bumi ini bisa berubah. Bisa lenyap bahkan. Tapi satu titik pun dalam firman Tuhan itu tidak akan lenyap. Tapi masalahnya adalah ketika firman disampaikan, kemudian orang yang mendengarnya itu berinterpretasi sendiri. Menafsirkan sendiri. Oh, Mesias ya. Oh, Mesias. Oh, Mesias itu pelepas ya. Oh, Mesias itu artinya yang diurapi. Dan orang yang diurapi Tuhan akan membebaskan umatnya. Nah, pertanyaannya, Mesias membebaskan umatnya dari apa? Waktu itu Kleopas dan temannya berpikir Mesias, Yesus Kristus itu Mesias. Mengapa? Karena sudah ada tanda-tanda. Apa tanda-tanda kemesiasan? Mujizat, itu yang pertama. Yesus menyatakan begitu banyak mujizat. Orang sakit disembuhkan. Orang buta celih, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan orang yang dirasuk setan dibebaskan, dilepaskan. Saudara yang baru baptis dan kita sekalian, jangan ragu kuasa Tuhan. Karena kuasanya tak terbatas. Saudara masih percaya mujizat? Amin. Masih percaya mujizat terjadi? Amin. Saudara yang di balkon percaya mujizat terjadi? Yesus Kristus adalah Mesias yang mampu melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Nah, tetapi kemudian Kleopas dan temannya dan beberapa orang lain sebenarnya waktu itu berpikir Mesias itu membebaskan umatnya waktu itu bangsa Israel dari penjajahan secara politis, penjajahan Romawi. Mereka sudah senang, wah ini dia Mesias, pasti kita akan dimerdekakan. Sudah sekian lama menderita, diperintah oleh kekaisaran Romawi. Wah, pasti ini Yesus akan angkat senjata. Pasti Yesus ini akan melakukan satu revolt, pemberontakan besar. Bahasa Jawa maaf, jeketek sudah. Bahasa Jawa, lah kok ditangkap kok meneng meh. Ditangkap, diadili. Bakal waktu ditangkap itu sudah itu muridnya ada yang bela-belain gayanya. Pakai pedang. Ya. Simon Petrus, memang namanya Petrus ini orangnya itu ugal-ugalan. Dulu. Nah, sudah. Langsung dia angkat pedangnya, shut. Enggak biasa main pedang, kok main pedang. Ya kena telinga daripada Malkus telinganya. Sampai lepas dan Yesus memasang kembali telinga itu. Apa kamu pikir, kata Yesus, aku enggak bisa minta pasukan malaikat untuk membela aku. Apa enggak bisa? Bisa. Tetapi kalau aku lakukan itu, saudara, tidak akan ada di sini pada pagi ini. Kalau Yesus hanya menjadi pembebas secara politis, Mesias memang pembebas. Dan itu saudara-saudara ketika mereka melihat Yesus ditangkap dan diam saja seperti domba kelu dibawa kepada tempat pembantaian itu.
Banyak yang kecewa. Padahal Yesus datang melepaskan mereka dari penjajahan dosa. Sesuatu yang lebih besar yang Tuhan kerjakan. Kalau dilepaskan secara politis saja, satu kali bisa dijajah kembali, satu kali bisa mengalami penjajahan kembali. Tapi ini dibebaskan sekali untuk selama-lamanya dari penjajahan dosa yang begitu kuat mengikat umat manusia. Dibebaskan. Kita semua adalah orang-orang yang bebas. Kita orang yang merdeka karena Kristus telah membebaskan kita. Sampai firman Tuhan Rasul Paulus berkata, jika Kristus tidak membebaskan kita, kita tetap sebagai budak, kita sebagai hamba dosa. Tetapi saudara-saudara, Mesias itu membebaskan. Itulah sebabnya Yesus selalu menjelaskan tadi ayat 27. Dengan cepat saudara Yesus bisa menyampaikan dari kitab Kejadian itu sampai kitab para nabi. Kata menjelaskan di situ, kata Yunani yang dipakai adalah menafsirkan. Itu berarti bahwa tafsiran Yesus pasti benar. Sehingga Kleopas dan temannya ini ketika mendengar itu saudara, oh ya, berarti ini seringkali ketika ayat itu disampaikan, didengar, nah ini pemikiran kita sendiri itu yang harus ditanggalkan. Kita harus tiba kepada pengertian, pemahaman firman sebagaimana yang firman itu sampaikan. Ya seringkali saudara-saudara ya, dalam komunikasi kita dengan pasangan, orang tua dan anak. Ya, misalnya papa memberitahu kepada anak muda, karena ini ada banyak anak-anak muda. Papa memberi kamu kebebasan. Wah langsung disambut, haleluya bebas. Tunggu dulu, bebas apa? Nah, seringkali lalu ditafsir sendiri, bebas menurut mau saya, bukan. Ya, bebas itu artinya orang tua akan mengikuti apa potensi yang Tuhan beri dalam dirimu. Kalau kamu diberi oleh Tuhan potensi untuk nantinya masa depan kamu punya kemampuan tertentu, disitulah nanti kamu masa depanmu diberkati Tuhan. Bebas menentukan kamu mau kuliah di mana, jurusan apa sesuai talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan beri. Itu maksudnya bebas. Tapi kemudian diartikan ya, bebas sebebas-bebasnya tanpa batas. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus menjelaskan firman, itu artinya bahwa kejelasan firman itu membuat sukacita itu kembali pulih. Kejelasan firman itu membuat saudara-saudara pemahaman itu jadi benar. Dan kalau pemahamannya benar, maka kemudian yang ketiga saudara-saudara, perjalanan sudah sampai di kota Emmaus. Dan dikatakan Yesus seolah-olah mau segera lewat saja. Tapi kedua orang itu bilang, jangan. Tinggal aja dulu sebentar. Dan ketika saudara-saudara di tempat itu, Yesus memecahkan roti, membagikan pada mereka. Lalu mata mereka celik. Wah, ini Yesus. Tapi Yesus sudah dalam tubuh kemuliaannya. Sudah pergi. Saudara-saudara yang ketiga, penuntasan akan janji Allah. Ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan mulai dari kitab nabi-nabi, itu berarti di setiap kitab itu ada pribadi Kristus. Saudara yang baru baptis dan kita sekalian jangan sampai undur dari membaca firman, meresapi firman. Gereja kita ada renungan sinar kasih. Ya, saudara-saudara nanti yang baptis dan ikut di Komsel setiap Senin, Rebo, Sabtu itu ada doa pagi Komsel, ikuti. Kalau saudara terpanggil sampai untuk melayani menjadi hamba Tuhan, ada sekolah tinggi teologi dan entrepreneurship Ringgading Step. Membentuk hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, firman itu di tiap kitabnya ada pusatnya. Apa pusatnya? Kristus. Dan itu adalah janji Allah. Nah saudara-saudara, hidup kita itu berdasarkan janji Tuhan. Dan perhatikan kalau Allah itu berjanji, Allah pasti menggenapi janjinya. Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Kitab Bilangan 23 ayat 19.
Ini pernyataan yang kuat sekali. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oh, ini kalimat oratoris yang luar biasa. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masa kalau ia berfirman ia tidak melakukan? Masa kalau dia berbicara tidak menepati? Masa kalau dia berjanji lalu dia mengabaikan janjinya? Masa kalau Tuhan bicara mau memelihara saudara dia menelantarkan saudara? Tidak mungkin. Hidup saudara semuanya ada di telapak tangan Tuhan. Amin. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Dan tangan Yesus adalah tangan yang terpaku. Dan ketika dia melihat tangannya yang berlubang paku, dia lihat wajah saudara yang ada di balkon. Dia lihat wajah saudara yang ada di bawah balkon pagi ini. Dia lihat wajah saya di situ. Dia lihat wajah saudara yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Dia lihat wajah saudara yang mengikuti ibadah ini lewat radio Agape. Dia lihat saudara masing-masing. Hidupmu ditulis, dipahat di telapak tangan Tuhan. Dan kalau hidup saudara ada di telapak tangannya, mungkinkah Tuhan meninggalkan saudara? Mungkinkah Tuhan tidak peduli pada saudara? Impossible. Keyakinan saya Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 dengan jelas berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Pegang itu janji Tuhan. Dalam setiap situasi, kondisi apapun, pegang janji Tuhan. Allah kita Allah yang setia. Bahkan kalau ada di antara kita yang mungkin belum setia atau tidak setia, ia tetap Allah yang setia. Dan janjinya itu digenapi. Luar biasa. Perjamuan kudus membuka mata Kleopas dan temannya. I know Jesus. I see Jesus. Kalau saudara dalam ibadah, pertama sukacita karena kita berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Banyak yang rindu, kangen ibadah onsite. Berjumpa dengan saudara seiman. Tetapi yang lebih, setiap ibadah saudara berjumpa dengan Yesus. I see Jesus. Saudara-saudara, seorang nabi dalam perjanjian lama namanya Nabi Yehezkiel. Kalau saudara membuka kitab Yehezkiel pasal 1 ayat yang pertama. Dikatakan aku berada bersama-sama dengan orang buangan. Aku berada bersama-sama dengan orang buangan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang disisihkan. Kalau sekarang saya boleh katakan, orang-orang yang dibully, orang-orang yang merasa tidak dianggap. Aku ada bersama mereka, kata Yehezkiel. Dan ia berkata, dan di situ aku melihat Tuhan. Dalam setiap situasi, kondisi, I see the Lord. Itulah sebabnya setiap pagi saudara-saudara berdoalah, katakan open my eyes. Buka mataku Tuhan. Supaya peristiwa yang kualami hari ini, mau peristiwa yang senang, peristiwa yang menyedihkan, mau apapun, ya, aku boleh melihat Engkau. Karena di mana kita melihat Tuhan, Tuhan hadir di situ. Mata itu celik dan saudara-saudara hati kita menjadi tenang. It is well with my soul. Aku tenang karena Tuhan ada di sini. Dalam pergumulan, lembah kekelaman, bayang-bayang maut sekalipun, kata pemazmur Daud, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan gembalaku. Ia akan menuntun aku senantiasa, menyertai aku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara-saudara, karya Kristus di kayu salib sudah tuntas. Saudara-saudara bersyukur, baik yang baru baptis dan kita sekalian. Dan pagi ini jelas tidak ada juru selamat lain yang di dalamnya kita boleh diselamatkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Pegang itu. Jangan ragu sedikit pun. Dan saya percaya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Mari kita akan segera bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Izinkan saya bertanya kepada saudara sekali lagi, siapa yang belum menerima roti maupun anggur, saudara angkat tangan supaya petugas nanti menolong. Di balkon semuanya sudah. Tolong angkat tangan saudara yang mungkin tadi terlupa belum mengambil roti maupun anggur dalam satu paket. Semua sudah di bawah balkon. Angkat tangan saudara dan petugas akan menolong. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Oh besar, besar anugerah. Oh besar, besar anugerahnya. Ia besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Kami datang kepadamu Bapa, kami sadar siapa kami. Seringkali kami seperti Kleopas dan temannya yang selalu ragu akan firman-Mu, yang selalu bimbang ketika kami mengalami sesuatu dalam hidup kami. Tetapi pagi ini kami bersyukur Engkau hadir dalam setiap waktu dalam hidup kami. Dan Engkau menjelaskan bahwa sungguh Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, penebus, juru selamat kami. Dan kalau ada di antara kami yang dalam beberapa waktu ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengampuni kami, layakkan kami, supaya perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat besar dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mengikuti perjamuan kudus, ingatlah selalu yang pertama, bahwa saudara ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dengan mengikuti perjamuan kudus, ingatlah selalu bahwa di dalam Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Dan percayalah bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan jika saudara ada di dalam pergumulan apapun, ada kuasa kemenangan. Mungkin ada batu-batu penutup kubur, batu-batu yang menghambat jalan saudara, menghambat pandangan saudara ke depan. Pagi ini juga setiap penghalang digugurkan, disingkirkan oleh Tuhan, dan kita berkemenangan. Perlahan-lahan mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Haleluya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari bersama-sama kita makan roti yang melambangkan tubuhnya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Arahkan kembali pandangan kita kepada salib Golgota. Di sana kepala Yesus telah bermahkota duri, tangan dan kakinya berlubang paku. Lambungnya telah ditikam dan mengalir darah yang menyucikan menebus kita. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama cawan yang melambangkan darahnya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan kami. Engkaulah Allah Jehovah Nisi, Tuhan yang menyembuhkan kami, memberi kemenangan. Engkau Jehovah Rafa. Dan biar kiranya Tuhan anak-anak-Mu yang baru saja mengikuti baptisan air hari ini Engkau menyertai, memberkati dan kami sekalian. Biarlah dalam setiap situasi, kondisi apapun, kami boleh melihat Engkau hadir. Engkau Allah yang setia, dan Engkau akan terus menyertai kami, Immanuel, sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya sekarang kami mengangkat kedua tangan kami. Kami merasa tak mampu berjalan sendiri, dan kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah pagi ini, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tata kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Sang Mesias yang telah mati dan bangkit bagi kita, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam perjalanan saudara, dan dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.